Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Bahlil Lahadalia digugat status doktornya di Universitas Indonesia. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk memahami pengalaman seorang Bahlil, sekalipun gugatan terhadap gelar akademik doktornya itu telah disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia. Bagaimana pengalaman itu memberikan pengayaan bagi integritas dan kompetensi seseorang, sehingga rekognisi dan konversi terhadap pengalaman itu juga merupakan argumentasi yang sangat kuat. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, izinkan saya mengajukan sebuah tesis pendek bahwa sekalipun Bahlil Lahadalia digugat gelar akademik doktornya di Universitas Indonesia, tetapi pengalaman seorang Bahlil yang telah malang melintang itu membuat seorang Bahlil layak diberi gelar sebagai doktor. Teman-teman, predikat doktor dalam dunia akademik sesungguhnya merupakan puncak pencapaian dari pergulatan yang sangat mendasar dan mendalam, bahkan sangat fundamental terkait dengan capaian-capaian dari proses belajar yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu kita perlu memberikan sikap respek dan hormat pada siapapun yang mencapai derajat atau gelar akademik doktor, karena ia dianggap sebagai orang yang sudah purna dalam penelusuran keilmuan dan karena itu layak untuk menyandang gelar doktor. Tetapi teman-teman, dalam perkembangan hari ini, ketika kita bicara tentang kompetensi, maka ada kesadaran baru bahwa kompetensi seseorang itu tidak hanya dibangun dari pengalaman selama studi di bangku-bangku akademik, atau seseorang itu dikatakan kompeten karena memiliki gelar-gelar yang disandang dalam namanya sendiri. Karena itu, pengalaman itu kemudian diterima sebagai bagian dari kompetensi yang dimiliki seseorang. Sebab fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang memiliki pengalaman pendidikan di bangku-bangku kuliah, tetapi ternyata ia tidak memiliki kompetensi atau kecakapan berbanding lurus dari gelar yang disandang dan diterimanya. Bahkan banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku-bangku kuliah. Orang tersebut ternyata memiliki segudang pengalaman yang membuatnya kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Dalam konteks itu teman-teman, ketika gugatan terhadap gelar Bahlil Lahadalia yang telah membuat seorang Bahlil kemudian berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia, dan itu kemudian ditunda atau ditangguhkan, maka pertanyaannya adalah bagaimana proses kita menempatkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang penting. Memang ada banyak indikasi, dan itu saya kira yang sangat kuat yang ditangkap oleh publik tanah air, bahwa Bahlil Lahadalia menggunakan jabatannya untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam perkuliahan sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Jabatannya sebagai menteri di era Jokowi
itu dianggap sebagai pemberi legasi dan legitimasi dari seorang Bahlil untuk ia cepat menyelesaikan program doktor di Universitas Indonesia. Tetapi teman-teman, tanpa memberikan sanjungan yang berlebihan terhadap seorang Bahlil Lahadalia, tetapi kita juga perlu melihat dan mencermati jejak digital dari seorang Bahlil Lahadalia, bahwa ia adalah orang yang sangat expert, orang yang sangat berpengalaman dalam bidang-bidang yang ia geluti selama ini. Dan karena itu rasanya wajar apabila pengalaman itu juga direkognisi atau dikonversi menjadi satuan kredit semester atau yang kita sebut dalam dunia akademik itu sebagai SKS. Sehingga orang-orang seperti Bahlil yang karena tidak beroleh kesempatan atau tepatnya tidak punya kesempatan untuk duduk dalam bangku-bangku perkuliahan karena ia punya sederet jabatan publik yang dipercayakan baik oleh masyarakat, oleh institusi, atau bahkan oleh negara, maka rasanya pengalaman sebagai seorang yang menekuni bidang-bidang tertentu, termasuk jabatan-jabatan tertentu, layak untuk diberikan kepadanya semacam rekognisi atau pengakuan bahwa ia punya pengalaman dan karena itu ia kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Itulah yang ingin saya katakan, bahwa bagaimana dengan kita mengargumentasi. Banyak orang yang bahkan dikatakan dan diindikasikan tidak menyelesaikan S2, tidak menyelesaikan S3. Bahkan ada pemimpin negara yang tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya atau S1-nya. Tetapi ternyata kepadanya karena jabatannya atau karena pengalamannya menjabat sebagai tokoh publik yang dipercayakan kepadanya sampai level negara, tetapi kepadanya diberikan sandangan jabatan akademik sebagai guru besar misalnya, guru besar honoris causa, atau sebelumnya doktor honoris causa, tanpa kepadanya diberikan semacam imperatif untuk orang itu mengenyam bangku-bangku perkuliahan di kampus-kampus tertentu. Nah, disinilah teman-teman, rasanya apa yang digugat oleh Universitas Indonesia terkait dengan status doktor seorang Bahlil Lahadalia itu lebih tepat dan lebih pas untuk kita katakan itu beraura politis. Dan dalam konteks ini wajar rasanya bagi seorang Bahlil untuk mempertanyakan mengapa status doktornya atau gelar doktornya itu dipertanyakan, dipersoalkan, dan kemudian ditangguhkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena sekali lagi pengalaman itu juga memperkaya seseorang memiliki kompetensi atau kecakapan dalam bidang-bidang tertentu. Banyak orang yang punya kesempatan studi di tingkat S1, S2, S3, tetapi fakta membuktikan banyak orang yang punya gelar banyak tetapi tidak punya kompetensi. Dan inilah saya kira keadilan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah di era Joko Widodo ketika mengeluarkan regulasi tentang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, bahwa seseorang bisa diakui, dikonversi pengalaman dalam dunia apapun yang ia tekuni dan membuat ia kompeten, karena itu layak untuk orang itu diakui pengalamannya dan kemudian dimasukkan dalam sistem pendidikan di kampus tertentu, dan karena itu orang tersebut layak menyandang gelar pada waktunya ketika semua hal persyaratan dipenuhi untuk beroleh gelar-gelar yang dimaksud. Dalam konteks ini teman-teman, seorang Bahlil Lahadalia layak untuk mencermati dan mencari tahu apakah ada tekanan politik yang membuat seorang Bahlil kemudian dipertanyakan gelar doktornya. Jika hal ini perlu dilihat dalam konteks politik, rasanya Bahlil yang sekarang sebagai menteri di era
rezim pemerintahan Prabowo Gibran, dan kemudian sebagai salah satu ketua umum partai pendukung pemerintah, punya kesempatan untuk mempertanyakan apa yang sebetulnya terjadi dan mengapa gelar doktornya dipertanyakan, dan karena itu ditunda atau ditangguhkan untuk dikenakan pada seorang Bahlil Lahadalia. Saya ingin menyampaikan sekali lagi pandangan pribadi saya bahwa Bahlil, Anda adalah doktor karena pengalaman. Anda kompeten karena itu layak menyandang jabatan sebagai atau gelar akademik sebagai doktor. Karena apa? Karena fakta membuktikan banyak orang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tetapi mereka seringkali justru tidak menunjukkan kompetensi dan keahlian yang diharapkan dari gelar-gelar yang disandang mereka. Banyak orang yang tidak punya kesempatan studi, tetapi karena pengalaman kerjanya, seseorang itu dianggap layak untuk menyandang gelar-gelar akademik, termasuk Bahlil Lahadalia yang layak karena pengalamannya menyandang gelar sebagai doktor.